al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, fakirun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Yang artinya orang yang fakih. Orang yang fakih ini artinya orang yang mengerti ilmu syariat. Seikung orang yang fakih mengerti ilmu syariat lagi wara itu artinya menjaga diri dari yang haram atau syubhat. Syubhat itu kada jelas halal haramnya, dapat duit 5.000 di jalan, walaupun umpama nang ampun duit tadi rida aja duitnya hilang, kalau kita makan itu kada jelas halal haramnya syubhat. Jadi bagusnya anda ke masjid. Nah, udah makan ada warok. Nah, jadi ini seikung orang fakih tahu ilmu syariat lagi warok itu lebih sulit bagi syaitan daripada 1.000 orang pak ibadah yang rajin tapi jahil dan warok. Nah, jadi iblis itu seikung dia orangnya sulit baginya menggoda, tapi bagi iblis orang mengabid beribadah aja cuma ada alim nyaman benar menggoda. Jadi bagi si alim nih karena si iblis nih berupayanya tuh di dalam cara penjelasannya, iblis tuh mencari pintu, mencari-cari pintu supaya kawan masuk menggoda orang alim tadi. Cuma sayangnya orang alim tadi ini apa? Al-faqihu al-arifu maqaidahu. Sayangnya si fakih itu tahu ini tipu daya setan. Nah, sebagaimana yang terjadi buat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, jadi Nabi Yusuf itu sidin alim. Jadi orang alim ini lagi mengamalkan, maka kadang mulai digoda iblis. Lalu iblis ini mencari cara kayak apa caranya menggoda Nabi Yusuf. Kada kawan digodanya Nabi Yusuf, maka digodanya lah Ratu Julaiha. Nah, itu. Jadi lewat beginian menggodanya. Nah, hati-hati orang alim. Jadi orang alim ini banyak terjerumus karena beginian. Nah, itu tadi. Ya iblis kada kawan manunya, tapi lewat beginian. Nah, biasanya digodanya. Terjadilah sesuatu yang terjadi dua Nabi Yusuf, tapi lantaran kealiman Nabi Yusuf tadi, ilmunya menjaga dua Nabi Yusuf alaihissalam. Coba jangan alim. Ilmu di dalam kitab Bawaidul Muhtarah, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu bisa menjaga dirimu. Wa anta tahrusul mal, sedangkan engkau hanya menjaga harta. Jadi bandingan ilmu dua harta itu jauh. Kalau harta itu bisa mengoyohkan kita, kalau ilmu itu bisa menjaga kita di mana aja. Nah, jadi lantaran ada ilmunya terpeliharalah Nabi Yusuf. Cuma sayangnya Nabi Yusuf, walaupun beliau jujur, gawiannya jujur, Nabi Yusuf pendapat bukti yang diutarakan jujur, yang robek belakangnya, yang Allah tahu ya kita kisahnya. Belakangnya yang robek siapa yang di penjara? Ratu Julaiha kan Nabi Yusuf. Tetap Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Jadi walhasil laki-laki ini selalu salah. Nah itu. Jadi mulai dari rumusnya laki ini salah ya terus itu. Pak paman ya. Begini apa? Salah juga laki ini. Bebendan makanya tak salah gitu. Umpama nih dapat bini tak salah juga laki ini salah cari bini. Nah, jadi macam-macam. Jadi iblis itu luar biasa. Dicari-carinya celahnya, bahkan iblis ini kena mencari celah-celahnya kena wazayyana syahwat. Iblis ini menghias-hiasi kita dua syahwat di hati kita. Nah,
nang mana orang nang kada alim syahwat beretaan bisi syahwat berkah nabi bisi syahwat nabi manusia Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Rasulullah itu manusia tapi kada seperti manusia biasa. Nah, bisi syahwat bisi kita syahwat tapi kita disuruh untuk menahan syahwat. Nah disinilah iblis itu menggoda kena dua orang alim. Karena kalau digodanya pintangan ibadah, pintangan syahwat yang digodanya. Tapi bagi orang yang abid, nah nampak ibadah nyaman benar. Bahkan kita ada tetamu kasus nang orang ini mengamalkan amalan, pokoknya ada amalan sepotong ayat dari ayat Quran, diamalkannya bilangannya banyak benar berapa ribu. Pokoknya mulai inya Isa mengamalkan itu sampai subuh kada kau tuntunnya jam 7 subuh. Ayo jam 7 subuh hanya kau tuntung amalan itu, tapi hasil ilmunya taguh ilmu orang itu, hasil ilmunya cuma inya dilihatnya kayak apit tanpa ibadah mengamalkan yang gitu. Bayangkan kan amalan mulai jam 8 sampai jam 7 cuma digoda iblis. Tadiku si apitnya tadi punya apa subuh kenapa ada sebagian. Nah jadi orang yang apit pak ibadah aja itu kada cukup bilanya kada alim. Makanya kita ini sebenarnya bubuk-bubuk ini maulah iblis itu muar. Nah jadi iblis muar mau bilanya kita berkumpulan mengerjakan kebaikan majelis ilmu muar iblis dulu kita. Jadi iblis banyak pulang orang yang sudah kegoda, bahkan sampai iblis ini banyak jadi iblis. Nah ini ada kisahnya. Jadi zaman Nabi Musa itu iblis ini banyak jadi iblis. Lalu iblis ini rindu kan ya bahasa kita rindu iblis ini hendak beribadah kepada Allah Ta'ala. Keganangan iblis dua suasana surga, dua suasana di atas langit itu keganangan. Lalu di zaman Nabi Musa iblis ini memaraki doa Nabi Musa. Oh jadi iblis wahai Nabi Musa, biarkan kalimullah. Gelar Nabi Musa itu kalimullah artinya orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Cuma kada kawan melihat Allah. Nah, biarkan kalimullah doakan pangulunan Nabi Musa padahal kan doa Allah Ta'ala ulun hendak bertaubat hendak berbih jadi iblis hadang mulai jadi Nabi Musa bikin Nabi Musa ayah aku doakan aku padahal doa Allah Ta'ala. Nabi Musa berbicara doa Allah Ta'ala menjawab doa Nabi Musa. Jawaban Allah Ta'ala disampaikan Nabi Musa. Jadi disampaikan Nabi Musa dulu. Iblis ujar Allah Ta'ala bilanya ikam nih hendak bertaubat maka ikam cari kubur Nabi Adam, sujud ikam di kubur Nabi Adam. Maka tiba-tiba sarek iblis mbak sarek bocah iblis. Jangankan artinya aku Adam sudah mati, Adam nang hidup pucungkungan juga dah aku sujud. Nah jadi lantaran kesombongan iblis, gengsinya iblis tadi akhirnya tatapnya menjadi iblis. Memang tulisannya. Nah jadi memang tulisannya iblis kayak ini. Nah, jadi dulu iblis itu hasalah taubat, coba disarati Allah Ta'ala kayak itu. Lalu ada taubat. Nah gengsi. Kenapa ya iblis jadi nang kayak itu? Tertipu dua ilmu nang inya bisi. Iblisnya alim, iblisnya makrifat, tahu baharinya. Diberi kenikmatan itu, tapi kenikmatan itu ibaratnya mau oleh sombong. Nah, jadi kenikmatan yang diberi dua iblis mau olah iblis itu sombong, gengsi, tertipu dengan ilmu salah. Nah, itu iblis lah. Kalau kita iblis yang bocong-bocongan ibaratnya di hadapan kita ini yaitu harta benda dunia yang melupakan kita, mengolah lalai kita doa Allah Ta'ala. Buktinya tertipu apa ya? Bilanya berkendaraan harat himbong, bilanya disuruh berkendaraan kripton sarik. Orang yang kada tertipu dua dunia ini berkendaraan NMAX atau berkendaraan Supra sama aja stabil. Artinya biasa aja tuh kada supan kada artinya hendak kendaraan NMAX kah, hendak kendaraan Supra kah, hendak mengalih hidupi kah bengkol aja nah kada supannya. Nah ini ciri orang nang
ciri orang nang kada tertipu dua dunia. Nah, nikmat itu hidup maka itu nikmat rasanya. Nah, jadi iblis itu kepandang nikmat na ada dirinya, lalu kada bersyukur rasa dirinya aturnya. Jadi ujar Salamah bin Dinar, kullu nikmatin la taqarraba ila Allahi azza wa jalla bahwa daliyah. Tiap-tiap nikmat yang nikmat itu kada mengolah kita dekat ke Allah Ta'ala, maka itu adalah bala. Nah, bala itu jadi nikmatnya banyak, sehat nih nikmat, tapi sehat kita kada digunakan kesempatan untuk mendekatkan diri kita ke Allah Ta'ala, maka sehatnya jadi bala. Jadi bala jadinya. Awal dunia aja sisanya madai ini kewajibannya dunia itu pasambilan. Nah, ulun pribadi ulun menganggap belajaran inilah kewajiban. Belajar ini kewajiban ulun. Jadi ulun begawe lah mencari duit umpamanya itu 9. Ada orang lain ini rezeki yang sudah pasti diberikan oleh Allah Ta'ala, takarannya dicari berhikmat sehingga kewajibannya dilalaikan. Nah, jadi kalau orang pribadi belajaran ini adalah kewajiban ulun lah, dan ulun mencari itu adalah sesambilan. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala berikan buat kita, maka jadi nikmat sebenar-benarnya nikmat. Nah, jadi nikmat yang mengolah kita dekat dengan Allah Ta'ala, itulah nikmat yang hakiki. Diberi nikmat ilmu bro, ilmunya kada mau kita dekat dengan Allah Ta'ala, mau kita jauh dengan Allah Ta'ala, mau kita jauh dengan Allah Ta'ala ilmu tadi, maka ilmu itu jadi belak sadar dirinya. Ilmu apa? Banyak ilmu, ilmu menjunta yang juga banyak ilmu ketuhanan. Sesar belajar nikmat pada orang nih, sasar belajar sesar jauh. Nah, maka jadi belak lah ilmu itu bagi dirinya, jadi bumerang saja dirinya soal. Sama harta ini adalah nikmat. Harta anak bini nikmat, tapi harta anak bini ini nang justru mengolah kita jauh dari Allah Ta'ala, maka harta nang itu atau nikmat nang itu tadi itu adalah bala. Berapa banyak sudah orang ibaratnya nang sekolah, mau sekolah gara-gara sudah buat ini apik itu kiranya ilmu itu ingin sekolah aja. Madahal biar Tuhan karena Bapak menuntut biar kan jadi tuan guru, karena perlu jadi tuan guru. Kita harapan menuntut ilmu inilah pertama doa Allah Ta'ala itu ma'rifah, dua nabi mahabbah, dua kuitan bakti, dua anak bini mendidik, selesai. Urusan orang minta belajar dua kita, urusan malah majelis taklim itu kayaknya terserah Allah Ta'ala yang menunjuki. Nah, cuma yang penting tadi di dalam keluarga kita jadi orang yang ma'rifatullah. Di dalam keluarga kita tanamkan mahabbah, maumpah Rasulullah. Di dalam keluarga kita tanamkan bakti doa orang tua. Nah, di dalam keluarga kita pula anak bini kita nyata jadi titik. Nah, gitu Pak. Habis kisah. Biar ibaratnya lulus pondokan, kalau usah jadi tuan guru, mau unjun aja tiap hari. Hirang awak apa juga? Nyepi unjunan pondokan lain orang biasa. Unjunan orang biasa bukan unjun warai. Unjun biasa ya unjunan pondokan di panah. Wah, unjunnya panah dulu. Panah. Nah, jadi ada perlu ibaratnya ada pimpinan paling tundukan tahu kita lulus ada yang membengkel. Nah, cuma di dalam dakwah orang yang menuntut ilmu tadi setidaknya untuk dirinya dan keluarganya. Nah, jadi itu nikmat yang mengolah kita dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, itu tadi Pak. Jadi ditinjau jauh-jauh lagi hati misalnya. Hati kita nih diandaki Allah Ta'ala, mau ilmu, nang ilmu itu jauh mau kita jauh Allah Ta'ala, maka hati-hati timbulnya bala. Iya, nang timbul bala, salah satu timbul bala nang paling ringan nang apa? Nah, duka cita. Bala nang paling ringan, bala nang paling ringan nang diturunkan Allah Ta'ala nih untuk hambanya sebutin duka cita. Jadi galau itu bala nang paling ringan. Aneh orang begini gara-gara galau bunuh diri aneh. Padahal itu bala yang paling ringan bunuh diri itu, galau itu bala yang paling ringan. Nah, duka cita itu adalah bala.
Betulang hati nang ibaratnya kada kawa di bawah, kada kawa di bawah beberapa Allah Ta'ala timbullah rancak hasut sampai dia ulang. Nah itu kenapa? Karena hati tadi, ilmu yang ada di hati tadi kadang mau olah dekat doa Allah. Nah kalau nikmat tadi mau olahnya dekat doa Allah, mau unjun dahinya, berjualan nahinya, bapak kahinya, setiap nikmat nahinya dapat di penjualan itu, setiap hasil hidup nang inya dapatakan hari itu, bahkan setiap napas yang inya bisi sehirupan itu inya bersyukur kenapa inilah nikmat dari Allah. Gara-gara syukurnya tadi mau Allah inya dekat doa Allah. Nah itu. Jadi kullu nikmatin la taqarraba ila Allah azza wa jalla bahwa baliyah. Tiap-tiap nikmat nang nikmat itu kalau mau kita dekat doa Allah maka itu adalah bala. Itu. Nah, jadi kelebihan orang untuk ilmu di bawahnya tuh ada. Man masya ila khalaqatil alim, siapa yang berjalan menuju perkumpulan orang alim. Karena lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanah. Adalah tiap-tiap langkahnya itu hitungannya 100 kebaikan. Fa iza jalasa indahu, apabila ia duduk di sisi orang alim tadi atau di majelis ilmu tadi, wastama'a ma yaqulu kana lahu bi kulli kalimatin hasanah, dan orang tadi mendengari akan ilmu yang disampaikan adalah baginya tiap-tiap kalimat yang ia dengar tadi di situ ada kebaikan. Nah, jadi kada rugi kita menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan wasilah kita menuntut ilmu ini membuka hati kita, membuka pikiran kita bahwa nikmat hakiki yang diberikan oleh Allah adalah ilmu yang mengolah kita dekat doa Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wasallam man taqala liyata'allama ilman kufira lahu qabla an yakhdwa wallahu a'lam bis-shawab. Allah minta halal minta riba kena pulang sabungan ala hadihin yang al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim